Artinya kamu bisa punya rumah sendiri di Amerika, punya pekerjaan yang stabil. Jadi lebih mudah untuk generasi baby boomers untuk beli rumah daripada generasi milenial sekarang. Mungkin kamu udah pernah dengar istilah The American Dream. Buat yang belum tahu, The American Dream ini adalah sebuah belief, sebuah rasa percaya bahwa semua warga negara Amerika mendapatkan kesetaraan dalam meraih peluang untuk kesuksesan dan kemakmuran. Dengan kerja keras tentunya. Mungkin kalian sering mendengar seseorang pingin pindah ke Amerika atau pingin kerja di Amerika untuk bisa sukses gitu. Ini sebenarnya nggak cuma di Indonesia, tapi di banyak negara lain juga banyak orang punya keinginan untuk pindah ke Amerika, untuk kerja di Amerika karena adanya American Dream ini guys. Karena mereka percaya kalau kerja di Amerika, kalau pindah ke Amerika itu bakal bisa sukses. The idea of getting a US green card itu menjadi impian banyak orang di banyak negara. The American Dream ini juga ditanamkan di dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika guys. Di mana disebutkan bahwa all men are created equal with the right to life, liberty, and the pursuit of happiness. Jadi awalnya kan bertahun-tahun yang lalu setelah kemerdekaan Amerika ya, itu banyak orang Eropa pindah ke Amerika berbondong-bondong karena mereka percaya bahwa Amerika ini adalah dunia baru gitu, di mana Amerika ini menawarkan kebebasan dan kesempatan yang sama untuk semua orang gitu. Jadi karena pada waktu itu kan kondisi di Eropa kan juga nggak menentu kan, kondisi politik yang nggak menentu, perang di sana sini dan sebagainya gitu kan. Jadi begitu Amerika ini merdeka, mereka tergiur lah untuk pindah ke Amerika gitu kan, membangun semuanya dari awal gitu. Kemudian disusul oleh imigran dari Cina yang pindah ke Amerika tahun 1850. Mereka berbondong-bondong pindah ke Amerika, khususnya California, untuk membangun rel kereta api. Kemudian disusul oleh orang Jepang yang pindah ke Hawaii dan bagian barat Amerika itu tahun 1890 sampai 1907. Jadi pada waktu itu belum ada nih istilah American Dream, tapi konsepnya itu sudah ada dari awal. Amerika ini sudah mengiming-iming orang untuk pindah ke Amerika untuk membangun mimpi yang baru gitu guys. Istilah The American Dream sendiri itu baru populer tahun 1931 oleh seorang penulis namanya James Truslow Adams. Tahun 1931 dia menyebutkan istilah The American Dream di dalam bukunya. Sejak itu istilah itu populer gitu. Jadi dia mengatakan di dalam bukunya bahwa hidup harus lebih baik dan lebih kaya dan lebih lengkap dengan kesempatan untuk masing-masing sesuai dengan kemampuan atau prestasi. Terlepas dari kelas sosial atau keadaan pada waktu dilahirkan. Jadi intinya harusnya kehidupan semua orang di Amerika itu makmur lepas dari latar belakang dia, lepas dari warna kulitnya, lepas dari status sosialnya, lepas dari keadaan dia pada waktu dilahirkan gitu. Ini adalah konsep idealisme The American Dream. Tapi pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Meskipun di dalam deklarasi Amerika itu disebutkan kalau semua manusia itu diciptakan setara gitu ya, tapi pada kenyataannya kan nggak gitu kan. Pada waktu itu masih banyak diskriminasi, masih banyak rasisme di mana-mana ya kan. Jadi dari awal banyak yang nggak percaya dengan konsep American Dream ini, terutama orang-orang yang merasa nggak punya privilege gitu. Jadi sebenarnya apa sih maksudnya The American Dream itu? Maksudnya sukses yang seperti apa gitu yang dimaksud oleh American Dream ini? Jadi sukses yang dimaksud oleh The American Dream ini adalah sukses dalam arti ya standar ya. Artinya kamu bisa punya rumah sendiri di Amerika, punya pekerjaan yang stabil, bisa punya bisnis sendiri gitu. Istilahnya kamu kaya lah, jadi orang kaya gitu di Amerika seharusnya gitu kan. Jadi menurut website YouGov.com, orang-orang kulit hitam Amerika itu less likely percaya akan adanya konsep The American Dream. Karena mungkin mereka merasa tidak punya privilege ya dari awal ya, karena adanya sejarah rasisme itu. Menurut website YouGov.com lagi, 2 di antara 5 orang Amerika itu nggak percaya kalau American Dream bisa dicapai.
kebanyakan yang nggak percaya itu generasi milenial, guys. Why? Karena harga rumah di Amerika sekarang ini 40% lebih mahal dari zamannya baby boomers kalau dibandingkan dengan penghasilan rata-rata pada waktu itu ya. Jadi lebih mudah untuk generasi baby boomers untuk beli rumah daripada generasi milenial sekarang. Sekarang data nih ya. Menurut US Census Bureau, penghasilan rata-rata orang Amerika per tahun 2019 adalah 31.000 US dollar per tahun. Rata-rata ya. Nanti kalau ada yang nanya, tergantung state-nya. Iya tergantung state-nya, tapi ini adalah rata-rata, average. Sedangkan yang dianggap kelas menengah di Amerika itu adalah yang penghasilannya antara 45.000 sampai 130.000 per tahun. Kalau melihat data ini, berarti justru orang Amerika itu rata-rata adalah menengah ke bawah. Menurut Zillow.com, harga rata-rata rumah di Amerika per tahun 2021 bulan Januari adalah sekitar 270.000 US dollar. Biasanya minimal DP 20%. Kalau dihitung kasar-kasaran ya, berarti at least orang harus punya gaji minimal 50.000, sekitar 50.000 US dollar per tahun untuk bisa beli rumah. Jadi harga rumah 270.000 itu artinya hampir di setiap state kamu akan bisa menemukan harga rumah yang segitu gitu. Sedangkan gaji rata-rata orang Amerika itu nggak sampai segitu. So, apakah American Dream bisa dicapai? Konsep American Dream ini kan kalau kamu kerja keras, kamu bakalan bisa sukses gitu kan. Tapi menurut aku, kalau kamu kerja keras itu pasti bisa sukses, tapi nggak harus jauh-jauh ke Amerika. Sebenarnya kamu bisa sukses di mana saja kalau kamu memang mau kerja keras gitu kan. Menurut aku pribadi ya, aku percaya mimpi itu bisa dicapai asalkan kamu percaya dan kamu mau bekerja keras gitu kan. Kamu bener-bener mau berusaha gitu. Orang Indonesia pun punya Indonesian Dream juga gitu. Kamu bisa sukses kalau kamu mau kerja keras di Indonesia. Nggak perlu jauh-jauh ke Amerika. Yang menarik, berdasarkan analisa dari Human Development Report, Amerika tidak termasuk dalam 10 besar daftar negara-negara terbaik untuk ditinggali. Menurut penelitian ini ya, Human Development Report, lebih enak tinggal di negara-negara Eropa daripada di Amerika. Norway ada di posisi 1, negara terbaik untuk ditinggali. Bahkan Australia itu ada di 10 besar guys. Jadi pertimbangan dari penelitian ini adalah dari education systemnya, dari financial stability, dari pelayanan kesehatannya. Jadi berdasarkan hal-hal tersebut, Amerika tidak ada di dalam 10 besar negara yang terbaik untuk ditinggali. So gimana menurut kalian? Apakah kalian termasuk orang-orang yang pengen pindah ke Amerika dan mengejar the American Dream itu? Atau kalian pilih untuk mengejar the European Dream atau the Indonesian Dream? Oke, semoga videonya bermanfaat kali ini. Jangan lupa di-share ya kalau kalian suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!